Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hilyatus Saadah dengan NIM T2019-889 dari Biologi 3, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menyajikan video pembelajaran dengan materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yang mana pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari yang terhormat Ibu Rosita Fitra Dewi, SPD, MSI. Adapun tujuan pembelajaran kali ini ialah setelah mempelajari bab pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan definisi daripada pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian, kalian dapat menjelaskan bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu. Kemudian yang terakhir, kalian dapat mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke kelas, langsung saja. Selamat mempelajari. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Apakah keduanya sama? Hayo, siapa yang tahu? Jadi, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu merupakan dua istilah yang mungkin ada di antara kalian berpikir bahwa itu merupakan suatu hal yang sama. Akan tetapi di sini dapat kalian ketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu adalah dua hal yang berbeda dengan melihat konsep biologi. Baik pertumbuhan maupun perkembangan itu menunjukkan perubahan pada suatu organisme dalam aspek yang berbeda. Pertumbuhan pada makhluk hidup dapat diartikan sebagai suatu proses pertambahan ukuran, baik volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali pada kondisi semula atau tetap. Sedangkan perkembangan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan yang menyertai pertumbuhan baik bentuk dan tingkat kematangan pada makhluk hidup, atau dapat dikatakan proses perubahan menjadi dewasa. Dalam proses ini terdapat 4 hal yang akan terjadi. Di antaranya ada diferensiasi sel atau perubahan struktur dan fungsi sel, kemudian histogenesis atau pembentukan jaringan, ada organogenesis, pembentukan organ, serta yang terakhir ada gametogenesis, pembentukan sel-sel kelamin. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini memiliki beberapa proses loh, kalau kalian tahu. Penasaran kan? Mari kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu sendiri memiliki beberapa proses dalam tumbuh dan berkembangnya. Proses-proses tersebut memiliki 3 bagian. Yang pertama ada perkecambahan, kemudian ada pertumbuhan primer, dan yang ketiga ada pertumbuhan sekunder. Untuk pertama kali kita bahas yakni perkecambahan. Perkecambahan itu ialah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dari embrio, kemudian mengalami perubahan yang dimana plumula tumbuh dan berkembang menjadi batang dan radikula tumbuh menjadi akar, atau yang biasa kita definisikan dengan embrio akan tumbuh menjadi tumbuhan kecil yang lambat laun akan tumbuh menjadi besar dengan pengaruh faktor-faktor yang di sekelilingnya. Proses perkecambahan ini merupakan tahapan awal di mana akan terbentuknya individu baru pada tumbuhan berbiji yang menjadi ketetapan
kelangsungan suatu jenisnya. Sekelompok tumbuhan berbiji akan menghasilkan biji yang merupakan propagul untuk tumbuh menjadi individu baru. Berdasarkan letak kotiledon pada saat berkecambah, memiliki dua tipe perkecambahan loh bagi tumbuhan berbiji. Yang pertama, ada perkecambahan hipogeal dan yang kedua ada perkecambahan epigeal. Perkecambahan hipogeal ini yang terjadi ialah pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas tanah. Kotiledon dan endospermanya berada di dalam tanah. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan hipokotilnya sangat sedikit atau tidak memanjang sama sekali, sehingga kotiledonnya tetap berada di dalam testa. Contohnya seperti pada biji jagung. Kemudian untuk perkecambahan epigeal terjadi ialah pertumbuhan memanjang bagian hipokotilnya akibat kotiledon dan plumula terdorong ke permukaan tanah. Proses pertumbuhan menembus tanah inilah hipokotil terbentuk, kait dan ujung plumula terletak di antara dua keping biji. Hal ini bertujuan agar ujung plumula terlindungi dari kerusakan akibat abrasi tanah. Contohnya pada biji bunga matahari, biji kedelai, dan kacang panjang. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yakni pertumbuhan primer, yang mana pertumbuhan primer itu ialah aktivitas sel meristem yang menyebabkan tumbuhan bertumbuh tinggi atau panjang untuk membentuk tumbuhan herbaceous. Pada pertumbuhan primer ini dapat kalian ketahui bahwa proses tumbuh dan berkembangnya itu diawali oleh pembelahan sel meristem apikal, yang mana bagian terluar dari ujung akar ini dapat kalian ketahui dilindungi oleh tudung akar atau kalitra. Kemudian tepat di sebelah dalam daripada tudung akar itu sendiri terdapat daerah meristem apikal. Nah, daerah meristem apikal ini terdiri ada 3 area, yang mana area-area tersebut diantaranya ada daerah pembelahan sel, yakni bagian ujung yang sel-selnya masih aktif membelah dan memiliki sifat tetap meristem. Kemudian ada daerah perpanjangan sel, yakni bagian belakang daerah pembelahan yang merupakan daerah di mana setiap selnya itu memiliki aktivitas pemanjangan dan perbesaran. Kemudian yang terakhir yakni daerah pematangan sel, yang mana bagian daerah pematangan sel ini terletak di bagian belakang daerah pemanjangan, yakni daerah inilah sel-sel tersebut telah mengalami diferensiasi. Untuk pembahasan yang terakhir, yakni pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu dapat kalian ketahui merupakan suatu hasil dari pembelahan sel meristem lateral, yang dimana pada meristem lateral ini memiliki 2 macam hal yang terlibat dalamnya, yakni ada kambium vaskular dan kambium gabus. Kedua macam meristem lateral ini memiliki sifat yang meristematis, sehingga sel-selnya memiliki kemampuan untuk tetap aktif membelah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan di sini ada 2 macam. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Untuk yang pertama kali kita akan bahas yakni faktor internal.
yang mana faktor internal di sini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dari dalam tumbuhannya itu sendiri, yang memiliki dua macam, yakni dari faktor gen dan yang kedua ada faktor hormon. Untuk yang selanjutnya yakni faktor eksternal, yang mana faktor eksternal dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dari luar tumbuhannya sendiri, yang terdiri atas beberapa macam. Yang pertama ada nutrisi, ada cahaya, ada suhu, ada kelembapan, dan ada aerasi. Sekian dari penjelasan materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.